Oke, sekarang bagaimana piutang yang melebihi limit yang sudah ditentukan di pelanggan atau customer. Nah, ini contohnya saja ya. Misalnya di sini saya ambil Joko. Nah, Joko ini ada punya piutang 800.000. Nah, jadi kita lihat Joko ini di sini di bagian lain-lain. Nah, dia diberikan totalnya 1 juta. Nah, sekarang Joko sudah ada piutang 800.000 ya. 800.000. Nah, sekarang berarti jatahnya tinggal 200.000 lagi. Nah, kan begitu pemahamannya. Oke. Sekarang kita coba ya melakukan piutang di sini. Misalnya, saya dari klien saja dulu ya. Yang klien kasir. Nah, ini piutang. Nah, piutang. Oke, Joko kelihatannya 800.000. Oke. Seandainya sekarang saya buat pesanan baru, saya pilih pelanggannya Joko. Nah, ingat ya, Joko jatahnya tinggal 200.000. Nah, di sini saya pilih yang mana ya? ABC Mocha. Misalnya saya masukkan sebanyak 50 ya. 50 atau ya, saya masukkan 50 saja. 50. Berarti totalnya 586 ya. Totalnya 586. Oke. Nah, berarti klik simpan. Nah, 586 juta. Sementara Joko jatahnya hanya 200.000. Oke, kita klik bayar. Kita klik bayar. Nah, ini permintaan terlalu lama. Ya, kita coba lagi saja dulu ya. Nah, biar supaya update. Nah, di sini ada peringatan kalau stok tidak cukup. Tidak apa-apa, anggap saja cukup. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya mau buat piutang sebesar 586.500 ya untuk Joko. Nah, piutang. Nah, berarti di sini pelanggan Joko melewati batas piutang sisa limit 200.000 ya. Ya, memang sisa limit 200.000. Kenapa? Karena di sini Joko sudah 800.000 ya piutangnya, sementara dia hanya dibatasi limit piutang maksimumnya adalah 1 juta. Nah, maka sisa 200.000. Jadi tidak bisa ya. Nah, berarti dia harus lunasi dulu. Lunasi dulu yang 1 juta ini, baru bisa membuat piutang yang baru. Pembelian yang baru. Nah, seperti itu ya pemahamannya. Jadi, tidak akan bisa. Jadi, Accurate POS juga bisa membaca limit piutang yang ada di sini. Ya, limit piutang yang ada di Accurate Online. Nah, artinya ini kita batalkan ya. Berarti tidak jadi ya. Seperti itu. Berarti ini kita batalkan saja. Nah, kita batalkan bahwa ini tidak jadi melakukan pembelian atau penjualan ya. Tidak dapat melakukan penjualan. Nah, berarti saya hapus di sini. Oke, jadi keranjangnya sudah kosong lagi ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat limit berikutnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada yang saya sudah tentukan di Simmons ya. Nah, Simmons ini dia hanya dibatasi jika ada yang melebihi 90 hari. Atau misalnya saya buat di sini 30 hari ya. Jika ada faktur yang melebihi 30 hari, saya klik simpan. Nah, jadi kalau ada faktur yang 30 hari tidak bisa dibuat faktur yang baru. Oke, sekarang saya sinkron dulu ya. Saya tes sinkron biar supaya data pelanggan itu bisa masuk ya. Misalnya 30 hari nih di Simon. Oke, sekarang saya akan coba untuk melakukan transaksi yang baru ya. Nah, saya akan coba melakukan transaksi yang baru. Kali ini saya lakukan di server saja. Jadi misalnya di sini saya pilih pelanggan, saya klik piutang dulu ya. Saya cek piutang. Nah, di sini di bagian piutang saya cek Desimon. Nah, ini Desimon, 2.500.000 ya. Nah, Desimon 2.500.000. Oke, dari 10 Agustus. Nah, ini 10 Agustus ini sudah sangat lama. Nah, sekarang saya akan melakukan suatu transaksi penjualan, pesanan baru.
Nah, kemudian saya pilih pelanggan ya. Pelanggannya ini saya pilih Desimon yang ini. Oke. Nah, saya akan coba untuk melakukan penjualan ya, penjualan yang baterai aja. Harganya 2.550. Saya klik simpan ya. Klik simpan dan sekarang saya akan bayar. Nah, bayar. Nah, oke. Begitu saya klik bayar, nah saya akan aktifkan piutangnya ya untuk Desimons ini. Ya, piutangnya. Nah, jadi juga terbaca ya, berarti pelanggan Desimon memiliki transaksi yang belum dilunasi lebih dari 30 hari. Berarti dia harus lunasi dulu. Nah, setelah lunasi baru dia bisa buat piutang yang baru ya. Jadi, pelunasannya juga bisa lakukan dari sini ya, dari Accurate POS ini. Nah, jadi klik di sini, kemudian klik di piutang ya. Misalnya Desimon. Nah, Desimon ini dia harus melunasi hutangnya dulu. Nah, yang satu. Oke. Nah, klik lanjutkan. Nah, 2.500.000, metodenya misalnya pakai tunai saja. Nah, pakai tunai lalu klik terima pembayaran. Nah, seperti itu. Berarti sisa tagihannya sudah tidak ada ya. Klik lanjut. Nah, apakah berhasil? Nah, jadi dari sini barulah kita bisa buat transaksi yang baru kepada Desimon ya. Nah, seperti itu. Sudah dibayarkan. Nah, baru bisa buat transaksi yang baru untuk piutang yang baru. Nah, jadi artinya di sini Accurate POS sudah sanggup membaca limit piutang yang sudah ditentukan oleh kita ya, penjual kepada pelanggannya, baik dari sisi total piutangnya, maksimal limit total piutang, nominal piutang, dan juga hari piutangnya, jumlah hari piutangnya itu terbaca. Jadi apakah bisa piutangnya itu dilakukan di Accurate POS atau tidak? Nah, ini bisa terbaca aturan yang sudah kita tentukan yang ada di sini. Bahkan dari yang sudah tergabung ke induk piutangnya itu juga bisa terbaca. Nah, seperti itu pengertiannya.